Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya pengen ngelanjutin lagi ngebahas masih di dalam bab haid. Yang ingin saya bahas kali ini adalah mengenai warna-warna darah dan juga sifat-sifat darah. Ini kayaknya tuh gak semua wanita deh paham akan warna darah. Kebanyakan seorang perempuan itu menganggap bahwa darah haid itu cuma satu warna, cuman berwarna merah saja. Karena saking nggak telitinya, jadi jarang melihat warna darah. Nah, di dalam fikih kewanitaan kita sebagai wanita yang mengalami haid tersebut harus mengetahui warna haid dan juga sifat haid. Kenapa kita itu harus mengetahui akan warna haid dan juga sifat dari darah haid tersebut? Karena ini nanti itu warna dan juga sifat itu akan menentukan hukum. Ketika seorang wanita misalkan mendapati keluar darah istihadah ataupun yang disebut dengan darah fasad ataupun yang disebut dengan darah ruksak atau darah penyakit. Karena darah istihadah itu selintas warnanya sama, tetap sama, kelihatan warna merah, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengetahui warna dan juga kita mengetahui sifat dan juga kita mengetahui waktu, kita tuh nanti bisa tahu ilmunya untuk membedakan apakah darah yang keluar ini darah haid atau darah istihadah. Lantas kenapa kita sebagai wanita tuh mesti tahu apa perbedaan dari darah haid dan juga darah istihadah? Karena hukumnya beda. Kalau wanita mengeluarkan darah haid itu kan gak boleh sholat, gak boleh baca Quran, gak boleh megang Al-Quran. Kalau yang udah berumah tangga gak boleh diwajibi oleh suaminya. Tapi kalau darah istihadah itu walaupun mengeluarkan darah tapi layaknya wanita itu seperti wanita yang bersuci. Artinya meskipun keluar darahnya tetap wanita itu harus sholat, harus ngaji Quran. Andaikan suaminya pengen boleh, kalau suaminya gak jijik itu juga tetap boleh. Jadi kan hukumnya tuh berbeda banget kan antara wanita yang mengeluarkan darah haid dengan wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Nah, oleh karena itu mesti tahu. Yang pertama saya pengen tahukan dulu tentang warna-warna haid. Di sini warna haid ini adalah walaunuhu aswadu muhtadimun ladza'un walhasilu annal alwana khamsatun aqwahas sawadu thumma al-humratu thumma syukratu thumma sufratu thumma al-kudratu. Nah, jadi warna darah haid itu terbagi menjadi 5. Wahai wanita, wahai bapak, itu ada 5 warna darah. Ini yang mesti lebih tahu paham ini istrinya, perempuan ini. Karena gak mungkin juga dong suaminya sampai ngeliat-liat gitu ya. Udah sama kita sendiri nih, karena kita wanita yang ngalaminnya. Yang pertama itu adalah sawadu, artinya adalah warna hitam. Ayo, di dalam darah itu terkadang warna hitam itu bukan cenderung hitam pekat, bukan gitu. Jadi si warna darahnya itu kadang kita, ini perempuan tuh pasti paham, melihat ada warna darahnya itu pekat banget gitu, si merahnya itu pekat banget gitu, agak cenderung ke agak-agak hitam. Nah, itu udah termasuk darah hitam, ya. Yang kedua, darah itu ada yang berwarna merah, humrah. Yang ketiga ada warnanya itu merah tapi udah agak sedikit pudar, jadi agak cenderung ke kuning-kuning, tapi masih ada merahnya tapi udah mulai agak cenderung ke kuning-kuning gitu. Itu warna yang ketiga. Yang keempat itu adalah warnanya yang lebih dominan, itu warna merahnya itu udah hilang, lebih dominan ke warna agak-agak kuning gitu, agak kuning, agak coklat kuning gitulah. Dan yang kelima, yang terakhir itu adalah warnanya itu udah gak jelas banget, ini warnanya tuh kelihatannya tuh keruh. Jadi ya keruh lah warnanya. Nah, itu adalah warna-warna darah. Ini semua wanita tuh mesti tahu warna-warna itu. Nah, di dalam kelima warna itu, dari hitam, dari merah ke kuning-kuningan sampai ke keruh barusan, itu terbagi 2.
Ada yang dikatakan dengan darah qawi, artinya darah qawi itu adalah darah yang kuat. Yang keduanya itu yang dikatakan dengan darah dhaif. Artinya darah dhaif itu adalah darah yang lemah. Ya, artinya adalah darah yang lemah. Kenapa kita mesti mengetahui antara darah qawi dan juga darah yang dhaif, yang lemah? Karena itu nanti menentukan. Jika seorang wanita istihadah nanti bisa menentukan yang qawi dan yang dhaif ini bisa menentukan. Gitu. Yang termasuk darah qawi itu apa? Yang termasuk darah qawi itu cuma satu, yaitu yang warna darahnya itu yang hitam, yang cenderung ke hitam. Itu yang dikatakan dengan darah qawi ataupun yang darah kuat. Sedangkan yang 4 darah, dari mulai darah merah sampai ke darah yang terakhir ke darah yang keruh, itu termasuk ke darah dhaif. Artinya dhaif itu adalah lemah. Kalau udah cenderung ke darah lemah, ini bisa dikatakan apakah ini darah haid atau darah istihadah. Berbeda dengan keluar yang qawi, ini udah menentukan ke darah haid aja. Gitu. Ya, paham ya? Kalau nggak paham bisa diulangi lagi videonya ya. Terus kita harus memahami akan sifat dari darah haid itu tersendiri. Sifat darah itu berbeda-beda. Ada yang kental, ada yang berbau anyir. Bau anyirnya itu bau pekat gitu. Ya keangsel lah bau anyirnya. Ada yang kental, sekali lagi, ada yang kental aja. Ada yang berbau anyir aja. Ada yang kental dan termasuk bau anyir juga. Ya udah kental, ya udah berbau anyir. Dan ada yang tidak berbau anyir dan juga tidak kental. Nah itu sifat darah. Sekali lagi, ada yang kental, ada yang berbau anyir, ada yang kental termasuk berbau anyir, dan ada yang enggak kental dan tidak berbau anyir, artinya encer dan tidak berbau anyir. Nah, dari sifat itu pun nanti bisa menentukan perbedaan hukum apakah itu darah haid atau darah istihadah gitu. Dan yang ketiga itu dari waktu. Mesti tahu dulu waktu, tapi untuk waktu nggak akan saya terangin sekarang karena takut kepanjangan. Yang penting di video ini kita udah dapat ilmunya ya, sedikit. Kita udah mengetahui apa tadi warna haid, dan yang kedua kita udah mengetahui sifat haid. Insya Allah di video selanjutnya saya pengen menerangin waktu wanita tersebut mengeluarkan darah haid. Ya, segini dulu. Sedikit-sedikit yang penting nempel ke otak ya. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan kali ini segini dulu ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.